kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nurlela dengan NIM 221032. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang MK Manajemen Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak Dosen Abdul Wahid Al-Farisi SEMM, CPM. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana saya diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan atau menjelaskan materi tentang manajemen lintas budaya. Baiklah, di sini kita langsung saja mulai materi yang pertama yaitu tentang manajemen lintas budaya. Apa sih itu pengertian manajemen lintas budaya? Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah manajemen lintas budaya itu apa? Manajemen lintas budaya atau cross-cultural management adalah suatu bentuk manajemen yang diperlukan dalam organisasi internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dalam kelompok tersebut. Perbedaan budaya ini mempengaruhi perilaku dan cara kerja dalam kelompok tersebut. Jadi, manajemen lintas budaya berperan sebagai alat komunikasi untuk memastikan kinerja masing-masing elemen dapat berjalan dengan maksimal. Budaya juga mempengaruhi perilaku dan budaya ini mendorong kembali manifestasi dari budaya. Jadi, manajemen lintas budaya membentuk budaya tersendiri dalam kelompok tersebut dan membantu perusahaan memahami bagaimana lingkungan kelompok yang terdiri dari berbagai latar belakang dan dapat menunjang kinerja elemen dalam kelompok tersebut. Manajemen lintas budaya juga membantu perusahaan dalam mengatasi perbedaan budaya yang timbul dalam organisasi. Dalam mengelola perusahaan, manajemen lintas budaya memastikan profesionalitas tetap terjaga. Di sini juga ada peran komunikasi. Sebenarnya peran komunikasi dalam lintas budaya ini sangat banyak, tapi saya ambil 3 contoh atau 3 peran. Yang pertama yaitu ada meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan. Jadi komunikasi lintas budaya ini membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan yang terjadi dalam konteks berkomunikasi lintas budaya. Yang kedua yaitu ada mengatasi perbedaan budaya, di mana komunikasi lintas budaya membantu mengatasi perbedaan budaya yang timbul dalam organisasi, memastikan profesionalitas tetap terjaga, dan membentuk budaya tersendiri di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir ada membantu para elemen kelompok dalam menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda. Di mana kita biasanya dalam satu perusahaan itu kan banyak sekali orang-orang yang berbeda latar belakang, di mana ada yang berasal dari suku Sunda ataupun suku Jawa atau suku Batak, di mana ketiga-tiganya ini mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi peran komunikasi lintas budaya itu sangat penting untuk bisa menyatukan dari berbagai latar belakang itu menjadi satu kesatuan yang efektif dan satu tujuan yang sama, yaitu untuk bisa berbaur atau beradaptasi dengan sesama manusia dan juga untuk satu tujuan memajukan perusahaan yang kita jalani bersama. Di mana juga komunikasi lintas budaya ini membantu para elemen kelompok tersebut dalam menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda dan membantu para elemen kelompok tersebut dalam berkomunikasi dengan menyatukan budaya yang berbeda menjadi efektif. Oke baik, selanjutnya di sini juga ada peran komunikasi dalam manajemen lintas budaya itu sangat penting. Kenapa? Karena komunikasi lintas budaya adalah proses pengelolaan berbagai sumber daya komunikasi yang ditunjukkan kepada meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan yang terjadi dalam konteks komunikasi lintas budaya.
Dalam manajemen lintas budaya, komunikasi berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengatasi perbedaan budaya yang timbul dalam organisasi. Komunikasi lintas budaya membantu para elemen kelompok tersebut dalam menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda dan membantu para elemen kelompok tersebut dalam komunikasi dengan menyatukan budaya yang berbeda menjadi efektif. Kalau ada yang bertanya-tanya, seperti apa sih perusahaan yang efektif atau yang telah sukses dan maju dalam menjalankan lintas budaya ini, atau dalam perusahaan tersebut banyak sekali latar belakang yang berbeda dari masing-masing setiap individu yang bekerja di perusahaan tersebut. Oke, di sini ada contoh sukses manajemen lintas budaya di perusahaan besar. Di sini ada Procter dan Gamble atau P&G. P&G ini memiliki budaya yang sangat inklusif dan mempromosikan keragaman budaya. Mereka memiliki program pelatihan yang khusus untuk meningkatkan kesadaran budaya dan mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Jadi, program ini membantu para karyawan dalam beradaptasi dengan budaya yang berbeda dan meningkatkan efektivitas tim lintas budaya. Oke, kita lanjut pembahasan tentang manajemen lintas budaya, di mana di dalamnya juga ada tentang kepemimpinan. Jadi, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan lintas budaya adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompok budaya yang berbeda penilaian terhadap pencapaian hasil dengan merujuk pada berbagai nilai-nilai budaya. Jadi, dalam konteks perkantoran, budaya kerja yang diimplementasikan pada suatu organisasi merefleksikan kemampuan kepemimpinan di dalamnya. Oke, dilanjut. Di sini juga ada budaya di tempat kerja. Jadi, penerapan budaya kerja yang efektif menggunakan metode seperti pendekatan kekeluargaan, pembinaan pegawai, pelatihan pegawai, hingga pengawasan dan evaluasi. Kepemimpinan lintas budaya memerlukan cara pandang yang melihat perbedaan sebagai potensi untuk memajukan organisasi dan membangun komunikasi yang konstruktif. Dalam menyikapi permasalahan kesalahpahaman komunikasi suku Batak dan Jawa, pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal. Selanjutnya di sini juga ada jenis kepemimpinan dalam lintas budaya, itu meliputi kepemimpinan yang pertama, yaitu ada kepemimpinan fasilitatif. Jadi, kepemimpinan yang memungkinkan partisipasi aktif dari anggota tim dan memfasilitasi komunikasi yang efektif. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan yang menggunakan perilaku kerja sentral dan mengutamakan kemajuan kerja, prosedur kerja, dan hambatan yang mencegah pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu ada kepemimpinan paternalistik, di mana kepemimpinan yang memperlakukan anggota tim seperti anak-anak dan memprioritaskan kepentingan mereka. Selanjutnya di sini yang keempat yaitu ada kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan yang memungkinkan partisipasi aktif dari anggota tim dan memfasilitasi komunikasi yang efektif. Oke, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu manajemen lintas budaya dan di dalamnya itu ada apa saja. Mungkin ini masih belum lengkap karena materinya itu nanti akan lebih luas lagi jika dibahas lebih lanjut. Dan semoga teman-teman bisa mengambil faedah atau manfaatnya dari video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian, khususnya bagi teman-teman yang menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Akhirul kalam, saya Nurlela mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila video ini masih banyak kekurangannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.